Video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat, yang tidak mau skip aja. Halo sobat-sobat pemerhati channel Wartawan Injil. Sahabat-sahabat, salah satu tugas dari pewarta atau pengabar Injil sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2-4. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebab akan tiba waktunya di mana orang tidak dapat lagi mendengar ajaran atau menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu. Mereka akan menutup telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, jadi di ayat 2-nya dikatakan bahwa nyatakan yang salah, tegur dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kalau ada yang salah harus dinyatakan, ditegur. Jadi sistem kerajaan Allah seperti itu. Menyikapi kesalahan-kesalahan atau ajaran-ajaran sesat tidak boleh. Balas, hukum, penjarakan, bila perlu bunuh. Tidak. Tetapi sistem kerajaan Allah adalah nyatakan kesalahan, tegur, doakan, nasihati, ampuni, dan edukasi. Nah, baik sahabat-sahabatku. Di beberapa hari yang lalu saya sudah membahas dan membongkar salah satu kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mengaku guru agama atau ustadz yang bernama Ahmad Kainama. Yang sekaligus dia juga mengaku mantan dari beragama Katolik atau beragama Kristen atau agama apa. Pokoknya mantan dia, kira-kira begitu. Kemudian dia membahas ayat Yohanes 16 ayat 13 dengan klaim-klaimnya. Dan sudah dibuktikan, saya buktikan melalui video yang terdahulu, bahwa klaim-klaimnya ternyata hanya hoax, kebohongan belaka. Nah, pada video kali ini, kita akan kembali membahas kekeliruan atau kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Baik, simak ya video ini, perhatikan baik-baik sampai tuntas. Selamat menyaksikan. Perhatikanlah dan simaklah baik-baik cuplikan video ajaran dari Ustadz Ahmad Kainama berikut ini. Nabi Isa alaihissalam yang kami juga beriman bahwa itu adalah Nabi Isa alaihissalam adalah Jesus di dalam Bible. Mari kita mulai secara singkat. Nama Isa itu berasal dari bahasa Aramea, Aramaik, Isho. Al-Masih dalam bahasa Arab, Ha-Masih atau Ha-Nisa dalam bahasa Aramea. Bahasa Aramea apa sih Ustaz Kai? Bahasa Aramea adalah bahasa di kampung Jesus atau Nabi Isa alaihissalam. Aramea, Aramaik yang berdialek Syriak. Itu bahasa yang dipakai oleh Yesus dan keluarganya. Termasuk yang dipercaya oleh umat Kristiani, Joseph. Papi duniawinya, papi orang tua, papa jasmaniahnya. Bahasanya Aramea. Dalam bahasa Aramea, Isa al-Masihu itu adalah Isho ha-Masih. Dalam bahasa Ibrani yang adalah bahasa rumpun Semitik, satu rumpun bahasa Semitik, yaitu bahasa yang dipakai oleh orang-orang di negara Israel dari dulu sampai sekarang adalah bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Ibrani, nama beliau adalah ini. Maaf, saya tulis dalam huruf Ibrani ya. Jangan marah. Dibacanya dari kanan ke kiri. Yeshua ha Masiah. Artinya Yeshua, Yeshua, Iyashou, Ishou, Iyashou,
Yeshu, H ini Yeshu namanya. Yeshu namanya. Lalu H Masiah dibagi menjadi huruf H di sini dibacanya H, yang artinya adalah the dalam bahasa Inggris, yang saya rasa agak sulit diartikan dalam bahasa Indonesia ya, karena the ini adalah conjunction, the. Lalu yang ini Masiah, artinya Mesiah. Kata Mesiah inilah yang dipakai sebagai dalam bahasa Inggris Messiah, Mesias, Al-Masih, Masihu. Artinya dalam bahasa Inggris Mesiah ini the anointed one. Jadi artinya Mesias artinya bukan Tuhan apalagi juru selamat. Nah, kata-kata dalam bahasa Ibrani ini ditranslate dan diadaptasi oleh orang Yunani menjadi dibaca Kristos. Yeshua diadaptasi ke dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa Alkitabiah sekarang, bahasa Bible sekarang. Bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Yeshua diadaptasi menjadi Iso. Dasarnya tetap Iso. Yesus, Hamasiahnya menjadi Kristos. Jadilah orang sekarang Kristen, saudaraku tersayang di Republik ini. Aku sayang kok, beneran, bukan bohong. Ya, aku sayang Kristen Katolik. Menyebutnya Yesus Kristus. Salahkah itu? Bedakah itu, Ustadz K? Tidak. Ini Isa Al-Masih. Yeshua Hamasiah. Kalau kita blok huruf ini, kita pindahkan ke Google Translator, ke Arabik, keluarnya Isa Al-Masih. Ini nih, Yeshua Hamasiah. Nah, ketika ditranslate ke dalam bahasa Yunani, yaitu Yesus Kristus, artinya Yesus Nabi, the anointed one, seseorang yang diurapi, diangkat, dibaiat, ditahbiskan jadi seorang nabi, penyampai firman Tuhan kepada umat manusia. Nabi. Jadi kalau dia yang bilang Yesus Kristus itu beda sama Isa alaihissalam, sama. Kenapa? Isa dalam Islam, Isa Nabi Allah. Yesus Kristus, Yesus Nabi. Artinya tidak ada yang bisa menyangkal. Kristus artinya bukan Tuhan, apalagi juru selamat. Tuhan dalam bahasa Yunani itu Theos. T besar ya. T ya. Lalu E ya. Itu seperti begini ya. Theos. Atau kita gini aja lah biar gampang. Theos. Theos itu artinya Tuhan. Oleh sebab itu ada ilmu yang namanya teologi. Theos, logos. Logos artinya knowledge atau pengetahuan. Theos artinya Tuhan. Jadi sekolah tinggi teologi artinya sekolah tinggi mempelajari pengetahuan tentang Tuhan. Begitu. Nah, kalau Tuhannya beda ya silahkan sendiri dicerna. Orang Islam Tuhannya Allah, orang Kristen namanya Theos. Ya kalau dibilang Allah ya terserah lah. Ya saya nggak mau serang ke sini, nanti dibilang menyerang. Wallahi saya tidak mau menyerang. Kita bahas dulu. Yesus Kristus. Ya, dia Tuhan. Bukan, karena Tuhan bahasanya Theos. Ini disebut Kristus, artinya Nabi. Dia juru selamat umat manusia penebus dosa. Bukan, karena penebus dosa juru selamat, bahasa Yunaninya disebut Soter. Soter. Maka itu ada gereja atau rumah ibadah Kristen yang namanya soteria. Artinya penuh keberkahan, keselamatan. Salvation. Jadi kalau dibilang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, salah. Yesus adalah Nabi, sama seperti Isa Al-Masih atau Yeshua Hamasiah. Enggak, dia Tuhan. Dia yang mengadakan agama Kristen. Yesus gak pernah tahu agama Kristen. Dia gak pernah ada urusannya sama kekristenan. Ya, tidak pernah ada. Ya, Yesus adalah, mohon maaf jangan marah. Jangan marah. Ini bukan menyerang. Ini hanyalah dasar pengetahuan. Aku pernah riset ya, secara validitas data actual, baik itu historical maupun secara theological. Sekali lagi, data valid, factual,
historikal dan teologikal. Yesus tidak pernah jadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sahabat-sahabatku pemerhati channel Wartawan Injil, jika Anda sudah menyimak video tadi dengan teliti, atau mungkin kalau kurang jelas, harap disimak sekali lagi atau 2 kali lagi ya. Maka sedikitnya kita akan mendapati 6 poin yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Yang pertama, Ahmad Kainama mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah sama dengan Yesus Kristus. Yang kedua, Isa atau Yesus adalah Nabi. Yang ketiga, Al-Masih atau Mesias atau Kristus bukan Tuhan. Yang keempat, Al-Masih atau Mesias atau Kristus bukan Juru Selamat. Yang kelima, Tuhan bahasa Yunaninya adalah Theos. Dan yang keenam, Yesus Kristus tidak ada hubungannya dengan Kristen. Itulah poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Perhatikan baik-baik ya. Oke sobat-sobat pemerhati channel Wartawan Injil. Video ini kita beri tema menguak kesalahan fatal dari Ustadz Ahmad Kainama. Ya. Tadi sudah ada 6 poin yang disampaikan oleh Ahmad Kainama. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Poin yang pertama, Ahmad Kainama mengatakan bahwa Isa Al-Masih sama dengan Yesus Kristus. Dengan penjelasan yang sangat bagus, Ahmad Kainama mengatakan bahwa Isa adalah Iso. Al-Masih adalah Mesias atau Kristus atau Hamasyah. Sehingga Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Nah, jadi dalam hal ini Ahmad Kainama benar. 100 buat Ahmad Kainama. Ya. Kemudian poin yang kedua. Ahmad Kainama juga mengatakan bahwa Yesus adalah Nabi. Ini juga betul sekali. Benar. 100 lagi buat Ahmad Kainama. Baik di dalam hadis Al-Quran maupun dalam Bible Alkitab ya. Dalam Alkitab atau dalam Bible jelas sekali dikatakan Yesus adalah Nabi. Ada beberapa ayatnya. Salah satunya juga mengatakan dalam khotbahnya Petrus bahwa Yesus adalah Nabi yang seperti Musa. Ya, banyak sekali nih ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Nabi. Nabi Yesus dari Nazaret. Jadi dalam hal ini Ahmad Kainama benar. Nah, dalam 2 hal ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas poin yang ke-3, 4, 5, dan ke-6. Dalam videonya, Ahmad Kainama memberikan ajaran bahwa Mesias yang juga disebut sebagai Al-Masih atau Kristus bukan Tuhan katanya. Nah, ini bermasalah. Sebab Kristus atau Mesias atau kalau bahasa Arabnya Al-Masih jelas disebut di Alkitab Yesus adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 salah satunya. Ada banyak sekali ayatnya. Salah satunya di Yohanes 13 ayat 13. Yesus sendiri mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Betul. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya. Jadi ajaran dari Ahmad Kainama yang mengatakan bahwa Mesias atau Al-Masih, maksudnya Yesus Kristus, bukan Tuhan. Ini salah. Fatal. Nah, mengapa kok bisa salah? Ya karena Alkitab mengatakan Yesus adalah Tuhan. Sedangkan Ahmad Kainama mengatakan Yesus Kristus bukan Tuhan. Ya, jadi ajaran Ahmad Kainama salah. Mengapa Ahmad Kainama tidak memahami? Ya karena dia, nanti kita akan bahas ya. Ahmad Kainama tidak memahami makna kata Tuhan. Yang menempel atau yang disematkan kepada Al-Masih atau kepada Mesias atau kepada Yesus Kristus. Di sini ya. Jadi kuncinya di kata Tuhan ini. Buat teman-teman yang tentunya sudah sering menonton beberapa video saya yang lalu, ada sekitar 12 lebih video yang membahas tentang Yesus adalah Tuhan. Ya, jadi bisa buka di channel Wartawan Injil ini, klik di bagian playlist, cari subtema Yesus adalah Tuhan. Nah, itu ada lebih dari 10 video yang membahas bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, 1, 2, 3, 4. Yang keempat ya.
Ahmad Kainama juga mengatakan bahwa Kristus atau Al-Masih atau Mesias bukan juru selamat. Begitu katanya ya. Ini juga jelas salah. Mengapa? Ini membuktikan bahwa si ustadz atau si guru yang dikenal sebagai Ahmad Kainama ini sebenarnya tidak paham makna Kristus atau Al-Masih atau Mesias. Sehingga dia mengatakan Al-Masih atau Kristus atau Mesias bukan juru selamat. Nah, sahabat-sahabatku, padahal jelas di dalam Alkitab Al-Masih atau Mesias atau Kristus seseorang yang diurapi oleh Allah. Jadi makna dari Al-Masih atau Mesias adalah orang yang diurapi oleh Allah, orang yang dipilih oleh Allah. Dan dipilih untuk apa? Di kitab Yesaya dikatakan Raja Kores, Yesaya 45 ya, dikatakan Raja Kores adalah orang yang diurapi oleh Allah. Dan kemudian di ayat-ayat berikutnya dikatakan bahwa Raja Kores menjadi penyelamat. Jadi oleh Allah, Raja Kores itu yang adalah Mesias, yang adalah Kristus juga di Perjanjian Lama, dijadikan juru selamat. Jadi salah satu pekerjaan utama dari Al-Masih atau Kristus atau Mesias adalah menjadi juru selamat. Dalam kitab Yesaya dikatakan dengan jelas bahwa Allah mengirim juru selamat. Jadi juru selamat yang asli itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi ketika dia menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Sang Maha Kuasa tidak turun sendiri, tidak, tapi mengutus Nabi Musa menjadi penyelamat atau juru selamat. Nah, demikian juga kepada bangsa Israel di waktu-waktu yang lain. Sampai juga ketika Allah yang Maha Kuasa mengutus Yesus Kristus sebagai wakil Allah, sebagai utusan Allah untuk menjadi Mesias, menjadi Kristus, menjadi Al-Masih. Fungsinya Al-Masih adalah menjadi juru selamat, penyelamat. Ya, jadi ketika Ahmad Kainama mengatakan bahwa Kristus atau Al-Masih bukan juru selamat, ini membuktikan bahwa Ahmad Kainama tidak paham makna dari Al-Masih atau Kristus atau Christ atau Mesias. Nah, sebab justru gelar Al-Masih atau gelar Kristus ini adalah menitik beratkan fungsionalnya dia sebagai penyelamat alias juru selamat, mewakili Sang Maha Pencipta. Ya, jadi Yesus atau Kristus atau Isa Al-Masih jelas adalah juru selamat. Ya, adalah dusta, adalah kebohongan publik ketika Ahmad Kainama mengatakan bahwa Kristus atau Al-Masih bukan juru selamat. Ya, jadi salah fatal ini. Kemudian Ahmad Kainama juga mengatakan bahwa Tuhan bahasa Yunaninya adalah Theos. Ini juga kebohongan publik, penipuan publik yang dilakukan oleh Ahmad Kainama. Sebab kata Tuhan yang menunjuk kepada Yesus yang ada di alam Alkitab Perjanjian Baru, di dalam Bible ya, itu bahasa Yunaninya bukan Theos, tapi Kurios. Sudah sering sebenarnya juga saya bahas di video-video terdahulu ya. Tuhan bahasa Yunani adalah Kurios, bukan Theos. Theos ini adalah Allah. Tuhan bahasa Inggrisnya Lord. Bahasa Yunaninya Kurios. Bahasa Ibraninya Adon atau Adonai. Sedangkan Theos ini bukan Tuhan bahasa Indonesianya yang cocok, tapi Allah. Bahasa Inggrisnya God. Bahasa Yunaninya Theos, bahasa Ibraninya Elohim atau El atau Eloah. Ya. Jadi ketika Ahmad Kainama mengatakan atau mengajarkan, menyebarkan berita bahwa Tuhan bahasa Yunaninya Theos, ketika konteksnya bicara tentang Alkitab ini ya, ini kan dalam hal bicara kontekstual Alkitabiah ya. Ketika Ahmad Kainama mengatakan Tuhan bahasa Yunaninya adalah Theos, maka ini salah fatal. Sebab Tuhan atau Lord, bahasa Inggrisnya Lord ya, bahasa Yunaninya itu Kurios, bukan Theos. Nah, karena kegagalpahaman ini yang membuat
Ahmad Kainama sepertinya menyangkal bahwa Mesias adalah Tuhan. Sehingga dia juga berkata tadi, Mesias atau Al-Masih atau Kristus bukan Tuhan katanya. Nah, kalau Ahmad Kainama memahami makna kata Tuhan yang digelarkan kepada Yesus, yang padanannya dalam bahasa Inggris Lord, atau bahasa Indonesianya juga selain disebut Tuhan atau Tuan, ya. Tuan atau Tuhan ini sama. Atau sama dengan juga Gusti. Ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Gusti. Nah ini, Gusti. Mesias atau Al-Masih bukan Tuhan katanya. Nah ini salah. Kristus atau Al-Masih bukan juru selamat. Ini ngawur. Tuhan bahasa Yunaninya Theos. Ini super ngawur. Ya. Kemudian juga ini parah banget. Yang keenam. Yesus Kristus tidak ada hubungannya dengan Kristen, kata Ahmad Kainama. Ini pernyataan dari orang yang sama sekali tidak paham kata Kristen. Sahabat-sahabatku, saya berikan sebuah analogi ya. Ini hanya sekedar analogi, jangan diartikan macam-macam. Orang yang berkata bahwa Yesus Kristus tidak ada hubungannya dengan Kristen, itu seperti orang bodoh, orang bego, ya, yang berkata bahwa Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah, tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Paham? Atau orang yang berkata, orang-orang Gus Durian itu kan pengikut Gus Dur, disebutnya Gus Durian. Orang-orang Gus Durian tidak ada hubungannya dengan Gus Dur. Atau orang-orang Indonesian tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Nah, jadi orang-orang yang berkata seperti ini adalah orang-orang yang bego, bodoh banget. Mengapa? Jelas bego kalau orang berkata organisasi Muhammadiyah tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Lawang sudah jelas namanya Muhammadiyah. Ya pasti ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, dengan ajaran-ajarannya Nabi Muhammad. Begitupun dengan kata Kristen. Kata Kristen ini ada kaitannya dengan kata Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus sebutan atau gelar bagi Yesus. Nah, Kristen sebutan bagi pengikut Kristus. Ini kan jelas banget. Ya, jadi adalah sekali lagi bodoh banget. Kalau ada orang yang ngaku guru, ngaku ustadz, tapi mengatakan bahwa Kristus tidak ada hubungannya dengan Kristen. Atau Kristen tidak ada hubungannya dengan Kristus. Ini bodoh banget. Seperti orang bodoh yang mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Atau Indonesian tidak ada hubungannya dengan orang Indonesia. Ini bodoh banget. Ya. Jadi jelas ini fatal. Baik sahabat-sahabat. Sekiranya video ini bisa menjadi sebuah pengetahuan dan pemahaman. Dan kalau ada teman-teman di antara Anda yang memiliki koneksi dengan Ahmad Kainama, sampaikan video ini kepada dia. Ya, syukur-syukur kalau mungkin dia mau tahu kontak saya, kasih aja kontak saya, WA saya, dicatat baik-baik. 08191 4743418. Itu nomor WhatsApp saya. Ya. Supaya ajaran-ajaran seperti yang disampaikan Ahmad Kainama ini tidak lagi terjadi dan menyebar ke seluruh Indonesia. Nanti jadi pembodohan publik. Baik, sekian pada video kali ini. Sampai jumpa di video-video yang lain. Dari saya, wartawan Injil untuk Nusantara dan dunia. Salam sejahtera.